Pemirsa, demi menekan angka penyebaran COVID-19, pemerintah Kota Probolinggo telah melakukan berbagai upaya. Selain intens melakukan razia di beberapa tempat yang memang menimbulkan kerumunan, kali ini pemerintah Kota Probolinggo telah mengeluarkan surat edaran, di mana dalam surat edaran ini diberlakukan jam operasional dalam pemilik kafe, warung, kedai, dan resto. Namun yang di sini yang patut kita menjadi sorotan yaitu adalah di mana jam malam ini pemberlakuannya hanya dibatasi sampai pada pukul 20.00 atau jam 8 malam. Lalu bagaimanakah respon para pelaku usaha terkait dengan pembatasan jam operasional ini? Bersama saya Melia Subandi, inilah Tada Reportase. Ya pemirsa, seperti kita ketahui bersama bahwasannya demi menekan penularan virus corona di masa pandemi ini, pemerintah Kota Probolinggo melakukan berbagai upaya. Selain intens melakukan operasi justisi protokol kesehatan, pemerintah Kota Probolinggo juga membatasi aktivitas masyarakat. Nah, salah satunya ialah merilis surat edaran wali kota yang membatasi jam operasional kelompok toko dan kelompok kafe, kedai, warung, dan resto. Seperti itu. Dua kelompok ini pemirsa diberi batasan jam operasional buka mulai pukul 7 pagi dan tutup pada pukul 8 malam atau 20.00 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, surat edaran wali kota ini telah diterapkan mulai Desember 2020 hingga Januari 2021 dan masih berlanjut pada sampai saat ini. Untuk menegakkan surat edaran ini, bahkan pemerintah Kota Probolinggo intens sekali melakukan razia dengan melibatkan aparat Satpol PP dan aparat atau instansi lainnya yang terkait, di mana dalam razia ini mereka mendatangi kedai, warung, dan beberapa lokasi yang memang dinilai melanggar jam operasional yang telah ditentukan oleh pemerintah. Seperti itu pemirsa. Mereka yang kedapatan membuka usahanya di atas jam 8 malam, tidak sedikit yang diterapkan denda, dan jika kita ketahui bersama bahwasanya dendanya ini sangat variatif ya, maksud kami gitu, berbeda dari masing-masing pelaku usaha ini didenda dengan nominal yang berbeda dan sangat variatif sekali. Kemudian pemirsa, surat edaran wali kota berisi pembatasan jam operasional ini juga dirasa sangat memberatkan bagi pelaku usaha. Dampaknya bahkan sudah sampai menurunkan omset mereka sejak pemberlakuan jam operasional ini. Bahkan tidak sedikit dari para pelaku usaha ini sampai mengurangi karyawan karena mereka merasa bahwasannya dengan pembatasan jam operasional ini terlalu banyak karyawan juga tidak produktif, sehingga omset mereka juga sangat turun ya dengan adanya pemberlakuan jam operasional ini. Lebih lanjut bagaimana respon dari para pelaku usaha terkait dengan pemberlakuan jam operasional ini, berikut kami tampilkan beberapa wawancara kami bersama dengan beberapa pelaku usaha yang memang merasa atau mempunyai dampak dari pemberlakuan jam operasional ini. Berikut kami sajikan atau kami tampilkan wawancara kami bersama dengan beberapa pelaku usaha di Kota Probolinggo.
Jujur sih sebagai pelaku usaha, untuk ngomong keberatan sih ya keberatannya karena pasti ada penurunan omset. Tapi sebagai warga negara yang baik, ya memang mau nggak mau kita harus ikut aturan itu. Ya dengan berbagai macam cara untuk survival akhirnya. Mungkin itu yang bisa kita lakukan saat ini. Memang kondisinya pandemi, bisa apa gitu ya, tetap kita harus ikut aturan pemerintah, tapi siasat apa yang bisa kita sesuaikan, mungkin itu jalan keluar yang bisa kita ambil apa. Yang jelas pembatasan itu sangat berpengaruh besar, yang mana omset terjun bebas, mungkin kayak gitu yang terjadi seperti itu, Mbak. Kalau dari sisi saya sendiri di Laula ini sangat keberatan, karena jam operasional itu dibatasi sampai jam 8, sedangkan jam peaknya itu ada di jam 8 sampai jam 10 justru. Seperti itu sih. Kalau keberatan sih pasti ya, karena berdampak ya. Dengan adanya surat edaran yang jam bukanya 07.00 pagi sampai jam 20.00 malam, itu berdampak karena terkait dengan usaha saya itu di bidang kuliner, warung ya, dan tempat nongkrong. Jadi pelanggan saya itu tidak hadir di sore hari, pastinya jam 7 setelah Isya. Jadi jam 7 itu mereka baru datang. Sementara kita harus tutup dibatasi jam 8. Nah, dampaknya di sana. Belum seberapa dia nongkrong sudah diharuskan bubar. Dan itu dampaknya mereka pasti enggan mau keluar, karena percuma 1 jam aja enggak asik buat mereka yang mau nongkrong. Jadi dampaknya di sana. Mungkin sebelum adanya yang surat edaran yang sebelumnya, dulu pernah sudah 2 kali kita kena razia. Memang selalu di jam malam. Yang pertama kalinya di sini itu pas awal-awal pandemi, memang langsung dibubarkan waktu itu. Terus yang kedua kalinya itu pasca Ramadan, pasca Lebaran, yes, penertiban aja. Terus mungkin kita kena sanksinya banyak item-item yang kurang sesuai protokol, dianggap kurang sesuai protokol, dan akhirnya kita kena denda sidang justisi di GOR sana, Mbak, sampai kena denda. Kemarin itu nominalnya 200.000. Ada pasal kita social distancing untuk kursi. Terus waktu itu teman-teman memang lagi tidak memakai masker, masih baru atau mungkin hanya dikalungkan. Memang salah ya di situ. Terus kita tidak punya termogan juga jadi salah satu pasal yang didakwakan. Satu lagi, waktu itu hand sanitizer kami pas habis juga tidak tersediakan ya. Dan masih ada pasal toleransi. Waktu itu kita hanya punya tempat cuci tangan di dalam, dan itu dianggap tidak sesuai protokol karena harusnya di pintu masuk. Hanya ya mau nggak mau kita bikin itu. Terus pengumuman jaga jarak itu awalnya hanya kecil, ukuran 0,5 meter kali 1 meter, itu kurang besar. Di area kita bikinkan 2 yang besar. Oh, pernah. Jadi kita pernah dirazia sampai dalam jam itu 2 kali.
itu 2 truk Pol PP, polisian, dan aparat TNI kayaknya. Dan itu menurut saya tidak perlu satu kompi untuk membubarkan Laula gitu. Kebetulan kita juga tidak didenda karena kita juga sudah menerapkan protokol kesehatan dan waktu itu sebenarnya sudah tutup gitu. Dan mereka memaksa untuk menggerebek masuk gitu. Karena katanya masih ada lampu yang hidup atau gimana. Jadi kan biasa kita tertib jam 8 tutup. Cuman kan ya karyawan kita juga closing kan, bersih-bersih, dan ada beberapa kolega yang masih di sini memang. Tapi mereka bukan pelanggan kita juga gitu kan waktu itu kan. Dan mereka memaksa masuk sampai 2 truk lah. Alhamdulillah kita nggak pernah didenda karena kita memang sudah tertib dengan prokes ya. Kalau di razia sih pernah ya. Bahkan di awal-awal saya itu sempat kaget. Saya di razia, saya tidak tahu atau tidak pernah dikasih satu sosialisasi tentang COVID ini yang terkait dengan usaha saya. Tiba-tiba saya di razia dan diberikan sanksi. Nah itu yang saya sempat bingung, akhirnya saya tanyakan ke pembuat surat, kemudian ke petugas COVID sendiri. Akhirnya memang saya mengetahui dengan kondisi seperti ini kita harus seperti ini, memperlakukan usaha ini seperti ini. Kemudian untuk berikutnya saya juga pernah didatangi terkait dengan prokes. Jadi kalau himbauan untuk memakai masker di jalan udah banyak razia ya, justisi. Kemudian di pelaku usahanya sendiri, pihak pemerintah juga menekankan harus prokes, harus menyediakan tempat cuci tangan, hand sanitizer, kemudian poster-poster terhadap masker, itu jaga jarak. Nah itu yang dirazia beberapa bulan yang lalu. Kalau denda saya belum pernah didenda karena saya sudah melakukan atau sudah mempersiapkan prokes di tempat usaha saya sendiri. Jadi mungkin dasar itu ya, saya tidak diberikan sanksi. Kemudian para pengunjung sudah sadar diri ya, banyak yang memakai masker. Di atas 70% yang jelas. Karena memang pasar kami ini kan yes, orang-orang santai ngopi, mungkin segmennya lebih banyak di malam hari ya. Mungkin siang hari nggak ada, cuman tidak sebesar di malam harinya. Dan itu juga apa ya? Ya kami berusaha nggak sampai mengeluarkan karyawan sebisa mungkin. Ya sebisa mungkin kita survive, nggak sampai ada PHK karyawan. Mungkin menyiasatinya mengurangi jadwal shift, yang otomatis juga porsi jam kerja teman-teman karyawan berkurang. Cuman mungkin itu yang bisa kita siasati. Oh iya jelas, kalau pada omset kita selama diterapkan jam malam ini kita terjadi penurunan 20% dari yang sebelumnya. Bahkan di bulan ini ada sampai 30% gitu. Nah, karena saya juga gimana ya, untuk harusnya memang ada pengurangan karyawan kalau secara bisnis. Cuman kita pertahankan semua karyawan dan kita lagi memikirkan untuk strategi baru untuk pemasaran gitu. Memang sangat terdampak ya. Jadi biasanya saya itu tutup jam 11 malam, sekarang dibatasi sampai jam 8 malam. Memang selisihnya tidak lama ya, tapi itu jam-jam yang sangat paling banyak pengunjung ya. Jadi jam pagi sampai dengan sore sebenarnya tidak signifikan untuk memperbaiki omset. Justru di jam-jam 7 ke atas sampai jam 11 itu
omset kita bagus. Sementara ditutup jam 20 ya udah. Kalau persentase ya kisaran 50%-an lah, 50% bahkan 60%. Kalau karyawan otomatis. Jadi banyak ya juga saya berpikir kasihan juga ya. Mereka yang kondisi seperti ini sudah susah untuk cari penghasilan ya. Di sini tuh walaupun tidak besar mereka andalkan untuk kebutuhan hidup, biaya hidup. Tahu-tahu dengan kondisi seperti ini ya bagaimana lagi, saya tidak bisa berbuat banyak. Ya akhirnya saya rumahkan dengan kondisi seperti ini. Yang kita bisa omong sosialisasi kalau person to person kan kayaknya juga nggak mungkin. Ya minimal memang kita kasih edaran, himbauan, apa namanya, bukan edaran sih, apa namanya, himbauan ya berupa bannernya, terus fasilitas memang untuk cuci tangannya juga kita sediakan. Terus konsep yang kita bangun kan memang lebih terbuka nih, nggak tertutup untuk sirkulasi udaranya. Mungkin di sini lebih apa ya, nggak stuck dalam satu ruangan, lebih ya memang terbuka. Memang harapannya kan nggak terlalu ini apa ya, apa ya, ya mungkin semacam itu. Udara juga terjamin lah kalau di sini. Yeah. Kita sebagai pelaku usaha ya, juga tidak, bukannya kita tidak percaya terhadap COVID ya, ya memang itu ada ya. Dan kita harus saling menjaga, prokes kita perketat ya, kemudian jaga jarak termasuk di dalamnya itu kita betul-betul lakukan ya, agar masyarakat Probolinggo secara luas, kemudian pelanggan saya khususnya, itu tetap sehat, tetap eksis, sehingga mereka terus ke saya, terus datang ke saya. Jadi prokes harus kita perketat untuk supaya tidak, penyebaran ini tidak begitu banyak, sehingga ekonomi juga kembali normal, kita kembali usaha kita seperti dulu lagi, seperti itulah. Yang jelas kan yaitu tadi Mbak, ketika ada pemberlakuan jam malam, sebagai pelaku usaha omset sudah turun, terjun bebas. Nah mungkin di satu sisi bisa nggak sih masih ada perimbangan, jam malam juga diterapkan, mungkin agak dimundurin, tapi tetap prosedur prokes kesehatan, protokolnya tetap kita laksanakan. Ada win-win solution lah mungkin di situ. Jadi nggak semuanya hancur, perekonomiannya juga bablas, penyebarannya juga masih tetap jalan. Ini kan malah nggak ada yang ini apa ya, hancur kabeh wis. Yang pertama jelas pada yang tadi yang awal ya, kalau kita ditutup jam malamnya sampai jam 8, dibatasi sampai jam segitu, sedangkan hour peak season kita ada di jam 9 sampai jam 10, bahkan mungkin ada beberapa kafe sampai setengah 11, jam 11 gitu. Jadi otomatis akan terjadi penurunan omset yang signifikan gitu. Kemudian kalau untuk masalah pemberlakuan pembatasan 50%, Laula ini lahirnya di masa pandemi. Kita sudah setting tempatnya ini sesuai dengan protokol kesehatan, dan mungkin hanya 50% dari area yang ada sebenarnya gitu. Dengan table yang berjauhan, dan seperti itu sih. Jadi dua hal itu sebenarnya yang sangat-sangat atau betul-betul sangat sangat berdampak terhadap usaha kita semua ya. Jadi kalau tidak boleh makan di tempat, itu juga pengaruhnya besar. Mungkin
sebenarnya orang itu kepingin nongkrong ya, bukan hanya kepingin makannya. Jadi kepingin nongkrong, kepingin santai bersama teman, bersama keluarga. Hal itu dilarang, disuruh bungkus dibawa pulang. Lah itu yang akhirnya mereka enggan untuk datang. Kemudian jam, seperti tadi yang saya katakan, orang nongkrong itu, orang ngopi itu datangnya jam 7 mulai, kemudian dibatasi sampai dengan jam 8. Mereka juga enggan akhirnya untuk datang. Nah disitulah omset kita yang turun drastis dengan adanya kebijaksanaan daripada surat edaran tersebut. Jadi makanya saya minta lewat wakil rakyat, karena kita punya wakil rakyat, untuk bisa menyampaikan ke pemerintah daerah agar diberikan satu kelonggaran. Dari tutup jam 8, kita minta kelonggaran sampai jam 10 lah. Selama jam 10, Pak. Jam-jam itulah yang jam-jam yang sangat menentukan omset kita bisa bagus kembali, atau paling tidak naiklah daripada yang jam 20 ditutup. Itu sih anomali aja sih. Kenapa yang jam kerja siang itu masih dibolehkan, tapi yang malam-malam ini kok dilarang? Emang COVID ini benar? Nah kan itu kan juga anomali nih. Ya ayo, kalau misalkan memang mau fair, ya yang durasi kerja siang ini kan juga harusnya juga ada pembatasan dong. Nah mungkin itu. Dan memang pasar segmentasi di teman-teman Paketo ya, khususnya memang di pengusaha resto, kafe dan kedai, itu kan memang segmennya mayoritasnya di malam hari. Nah ketika memang itu kita kena batasan, ya otomatis hancurlah omsetnya. Nah ini beberapa teman juga ada yang sudah harus merestrukturisasi karyawannya, atau ya minimal kayak yang saya lakukan, harus mengurangi jam shiftnya, meskipun masih bertahan berjibaku tidak sampai mengeluarkan, intinya itu. Nah mau nggak mau kan memang aturannya seperti itu ya, sebagaimana kayak sekarang ini. Setelah jam malam itu diterapkan, juga pernah kami di sweeping dan memang jam 8 kita sudah tutup. Yes, mereka cuman foto-foto. Yes, kita tutup, Pak. Cuman kan kalau memang ada toleransi, ada kemunduran jam, ya dimundurkan. Yes, tetap kita berusaha untuk mengikuti aturan yang ada. Pasti kita akan komit, karena kita sebagai masyarakat kan kemana lagi mengacunya. Kalau peraturan pemerintah kita pasti akan patuhi gitu, pasti akan seperti itu. Tidak ada masyarakat yang tidak mematuhi peraturan mungkin menurut saya. Tapi kalau peraturan itu dirasa tidak seimbang gitu dengan program pemerintah yang lain, artinya untuk peningkatan perekonomian, mungkin itu yang harus dijadikan solusi gitu. Selama ini kita merasa sepihak aja dari surat edaran itu. Sepihak aja dari surat edaran itu. Apakah pemerintah tidak memperhatikan dampaknya yang salah satunya ke masalah perekonomian ini? Surat yang kita ajukan ke Wakil Rakyat, ke DPR, Komisi 2, itu kita tidak hanya meminta, Mbak. Jadi kita tidak hanya meminta ke pemerintah untuk diperbolehkan makan di tempat atau dan perpanjangan waktu sampai jam 10. Tapi kita juga berkomitmen untuk memperketat prokes. Kenapa? Karena kondisinya memang sekarang kondisi pandemi seperti ini tidak bisa dipungkiri, ya harus mau tidak mau harus kita mengikuti itu. Jadi itulah komitmen kita. Kita tidak hanya meminta, tetapi kita juga sadar terhadap kondisi seperti ini. Iya, seperti Anda dengar sendiri pemirsa, bahwasannya dari wawancara mereka ini memang
tidak jarang mereka mengeluhkan mulai dari jam operasional, mulai dari pemberlakuan jumlah pengunjung ya yang dibatasi hingga 50%, bahkan pemberlakuan untuk membungkus makanan mereka jadi tidak makan di tempat seperti itu. Mereka banyak mengeluhkan omsetnya menurun hingga sampai penurunan karyawan. Jika melihat atau mendengar langsung pernyataan dari para pelaku usaha ini, kita ketahui bersama pemirsa bahwasanya COVID-19 ini memang ada, bahkan nyata seperti itu ya. Dan kita memang wajib mendukung segala upaya pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan semata-mata untuk menekan angka COVID yang dari hari ke hari semakin menunjukkan angka penambahan. Oleh karenanya kita berharap upaya menekan penyebaran COVID-19 ini berjalan seimbang dengan upaya mengatasi dampak pandemi ini. Salah satunya adalah sektor ekonomi yang menjadi sandaran utama kehidupan masyarakat yang hidupnya tidak dibayar oleh pemerintah ini, agar tetap bisa berjalan, mereka tetap bisa memberdayakan masyarakat, mereka tetap bisa merekrut karyawan sehingga tidak ada pemutusan hubungan kerja antara pelaku usaha dan para pekerjanya, seperti itu. Ya pemirsa, sekian Tada Reportase pada kali ini. Kita akan berjumpa di Tada Reportase dengan tema-tema yang menarik selanjutnya. Saya Manis Wadi, mohon undur diri. Wassalamualaikum dan sampai jumpa.